Sore-sore kita pura-puranya duduk-duduk di depan pohonnya Wondes, bro. Ternyata bagus juga ya. Bagus lah. Ini kelihatannya bagus gitu. Jadi kayak gini yang kita desa gitu, apa juga ya? Cukup petiin, Cok. Wah. Gue suka Wah, ini cuy. baunya. Luar biasa, bro. Baunya seger. Limo kan nih? Limo. Luar biasa. Cil buat kayak biji apa ya? Banyak banget nih. Iya. Luar biasa. Baunya seger. Seger ya? Gimana hari ini jualan gimana, Bro? Ramai sih. Ramai ya? Dari evaluasi gue sih kayaknya orang emang yang tadi pagi tuh yang duit 80.000 buat iklan coba-coba tuh. Ini kena sih kedua. Jadi lu tadi berpikir udah kemana gue hilang gitu, nggak ada hasilnya. Jadi, gitu. Tapi ternyata nggak tahu dari jalan itu apa bukan lah ya. Ya tapi intinya lu tadi sempat berpikir tuh kalau lu ngeluarin duit tuh hilang, lu sedih gitu kan. Sedih sih enggak, maksudnya ini larinya kemana gitu. Tapi kerasa, waduh sayang duit gua lepas gitu kan. Coba-coba kok. Tapi satu sisi caranya Allah beda kan? Iya. Nah. Kita lilahkan aja udahlah. Nah sekarang pelajarannya pelajaran yang lu dapat apa itu? Dari begitu tadi yang lu lakukan tadi, lu merasa kecewa, ada di sini kecewa, terus tiba-tiba, wah kok tiba-tiba rame gitu. Nggak usah takut lah, ntar pasti diganti yang lebih dari itu gitu. Tapi lu yakin gitu terus apa kadang-kadang hilang, kadang masih merasa, aduh ini juga gitu kan, masih gitu. Mood juga sih kadang kalau sepi ya gimana gitu. Tapi kalau lagi rame gini ya inget yang tadi gitu. Tapi gimana caranya kalau sepi justru inget, yakin, tenang, nah itu lah. Lu mencoba ke sana nggak? Iya sih. Tapi kebanyakan lupa, kebanyakan inget. Kebanyakan lupa ya. Tapi pada pas sepi dulu ya. Ya. Udah sepi, waktunya bayar tagihan. Gitu. Padahal sebenarnya lu bikin mumet nggak mumet, lu masih mumet tetap mumet nggak sih? Ya, mumet juga sih sebenarnya. Ya, misalkan lu pilih, ada pilihan, gua mikir mumet, nggak dipikir juga mumet, mendingan lu nggak usah mikir, apa lu bener mikir sebenarnya? Nggak usah mikir ya. Tapi kenyataannya, lu seorang pemikir. Jadi pikir. Soalnya gini apa? Kalau pas waktunya ya cicilan itu apa ibaratnya kita bayar pas tanggal itu nih gitu. Kita pas nggak ada duit misalkan nih kurang gitu, ya mumet juga kan kepikiran. Nah tapi sebenarnya mentalnya itu kan dilatih dengan kondisi tadi sebenarnya. Kalau mau sebenarnya memilihnya mumet itu lebih baik diabaikan atau difikirkan gitu? Diabaikan ya. Tapi kenyataannya tidak bisa dipikirkan, malah mengabaikan. Susah lah. Ya kita kan sebagai rasa tanggung jawab lah coy. Iya, tapi maksudnya tetap tanggung jawab perlu. Cuman kenyataannya yang kalau sebenarnya kalau kita memilih terbaik, nggak usah dipikirin sebenarnya ya. Daripada mumet gitu kan. Wong dipikir gak dipilih tetap mumet, mendingan solusi aja. Betul nggak? Yeah. Kalau yang pelajaran yang tadi itu. Nah, cuman kita tuh memang manusia kan sering lali gitu. Tapi kalau dari pembelajaran tadi sebenarnya gue dapat pelajaran dong. Dapat lah. Pelajaran, dan gimana tuh untuk bisa pelajaran tuh biar selalu inget gitu. Kan oke lali nih. Lost doll aja. Lost doll, sing wis ya wis. Berarti setiap hari yang lu jalan itu ada pelajaran, bener nggak? Iya sih. Nah, cuman kadang lali nih gue ya. Nah ini dari Bro Rizky kita belajar bahwasanya kayak tadi ya ceritanya nih guys. Pagi-pagi itu top up, nggak tahu top up di mana sih, nggak ngerti itu apa Facebook apa di mana nggak ngerti gitu. Kopai langsung. Terus dia bingung. Wah kemana nih? Udah pikirannya udah kalut, udah keluar 80.000 nggak dapat apa-apa. Saya nyoba trik apa ngiklan di WhatsApp langsung sih connect ke Facebook, cuman ini baru pertama kali jadi masih bingung kan. Dan yang pasti langsung kuciwa lah, ada perasaan wah 80.000 hilang. Nyatanya entah itu memang jalurnya bener dari iklan itu atau enggak, ternyata jualannya justru satset, rame. Nah itu cara-cara Allah memang kadang begitu ya bro. Yes. Pelajarannya kadang kita itu ketidakpastian tuh menakutkan. Bener. Bahasanya ngeri banget loh. Iya loh, kita kan jadi seorang penjual ini kan tidak pasti tuh. Satu sisi katanya resikonya apa? Apa? Kalau jualan tuh
rugi itu pasti, resikonya untung katanya gitu. Itu bahasanya agak-agak susah dipahami sebenarnya itu. Enggak, bukan sewajarnya orang normal gitu. Saya aja kadang bingung ngomong apa ini orang nih. Iya, Bertentangan gitu. kalau orang jualan itu rugi itu udah pasti. Udah pasti. Tapi Tuh kan. untung itu resiko. Resiko itu gimana itu tuh? Untung. Jadi Kayak kebolak-balik gitu. Jadi sebenarnya kalau orang jualan tuh resiko jualan tuh pasti ada ruginya gitu. Bahkan pasti, dari yang sih. kecil, dari yang gede itu ada kerugian. Ya, pasti sih. Nah, kalau yang menurut lo, kalau rugi itu sebenarnya yang problem di mananya sih? Apa lo kurang duit? Apa kurang apa? Menurut lo apa? Pendapat lo nih, selama ini lo jualan, sebenarnya lo rugi, lo sepi, itu sebenarnya yang salah di mana atau kurang tepat di mana menurut itu? Yang bikin rugi itu. Ya, rugi, jualan Misalkan sepi. kita kan udah belanja nih, udah belanja Ya banyak. tahu, tapi penyebab itu semua apa sebenarnya? Ya nggak laku. Ya nggak, iya itu nggak laku itu kenapa gitu? Sebenarnya kurang apa itu gitu? Ya nggak tahu ya. Kan mereka yang pembeli kan kita nggak tahu bro. Iya sebenarnya adalah menurut gue sebenarnya yang kekurangan itu di diri kita adalah ilmu kita bro. Oh iya. Ya bener nggak? Entah itu. Bukan ya bener tahu kalau rugi itu nggak laku itu tahu cok. Goblok. Tapi Karena sebenarnya apa? kalau dipikir-pikir karena kita kurang ilmu bro. Iya. Ilmu menjual kita kurang. Trik kita tadi misalkan iklan triknya kurang tepat. Bukan karena modal kita, bukan produk kita jelek, kadang-kadang itu yang kita nggak sadari. Sebenarnya knowledge kita, ilmu kita yang kurang menurut gue sih. Menurut lo ente gimana? Percaya? Setuju nggak? Iya sih, setuju banget. Setelah itu. gue renung-renungin, gue dulu itu, kayak waktu mau mulai Wondes nih, gue tuh berpikirnya waktu awal-awal orang usaha itu selalu dengan duit modal kan. Yes. Gue dulu ngutang, kartu kredit bro, 17 juta. Hitung-hitung langsung baru mulai, langsung punya utang kartu kredit kisaran 35 juta. Waduh. Yang tadinya gue nol utang, nggak punya utang sama sekali, hidup gue tuh udah nggak punya utang gitu. Tiba-tiba kartu kredit turun, terus om gue alasannya bisnis gitu. 35 juta gandengan sama si kuda berdua. Total ngumpul duit 40 juta sama 50 juta, nggak tahu lah totalnya gitu. Pokoknya Itu buka apaan? Wondes pertama, Jualan? warteg. Warteg. Laku. Terus laku. Terus gue jualan itu bakso. Gue beli franchise bro. Gue ke Depok beli sih namanya, aduh apa namanya itu ya? Cinta apa gitu? CLBK, Cilok CLBK. Wah, inget gue jadinya tuh. Cilok. Jadi gue cara barbarnya gampang adalah, ada apa namanya? Jualan kayak franchise lah gitu kan. Gue jadi beli franchise-nya. Akhirnya gue beli namanya dia sini dengan harapan, franchise harus bagus dong. Udah punya nama, gue pasti laku gitu. Terus Nyatanya? ya laku, tapi sebenarnya problemnya bukan di situ tadi, yang endingnya tadi itu. Kurang ilmu. Terus gue beli lagi tuh, nafsu tuh. Sampai gue ada ngontrak nih, jualan tahu jeletot namanya. Dia rame. Wah. Tahu Pak, sekalian kok mau inilah sekalian aja nih. Nih lihat Pak laku kan. Keren, nanti nggak saya suplai Pak. Wah. Tergoda nih. Udah. Pak tempat-tempatnya sama ini semua berapa Pak? 10 juta. Dak gimana dak gitu. Hajar gitu. Terus siapa yang jaga? Udah gua keluar kerja gua yang ngejaga. Yes gitu. 10 juta kita ini aja belum mantep nih yang kita jual nih, warteg kita sama ini udah jalan tapi belum kokoh. Langsung kita hajar lagi tahu. Tahu jeletot pedes. Pedes. Wah, nggak kuat saya. Laku, Bro. Ya. Terus akhirnya gue nambah karyawan dong. Gue masih kerja, ya karyawan kerja situ. Karyawannya ujung-ujungnya problemnya adalah di sini. Karyawannya nggak beres, kabur-kaburan, izin mau masuk, ada acara di kampung. Wah. Goyah lah, pelan-pelan goyah. Udah, yang masak juga selek, kabur. Akhirnya, waduh nggak ada yang masak, warteg piye. Tangan bagus, tapi nggak ada yang masak. Nyari bunda suruh masak. Si masih bayi tuh si siapa ya? Bumi apa Kalista ya? Bumi kayaknya. Itu masih bayi banget ya. Dia bunda kerja, masih ngasih ASI Bumi. Nyampe rumah jam 9 malam, jam 10, jam 1, jam 2 udah masak bro. Seminggu doang kuat. gue yang jaga, akhirnya gue kabur dari kantor tuh. Jam 6 pagi, jam 5 tuh cabut gue. Set, jagain warung. Pulang jam 10 malam. Besok gitu aja. Seminggu doang tuh gue ini kuat lah. Dan nah setelah itu semua kejadian ternyata akhirnya udah nggak mampu nih. Padahal kacau ini udah hancur semua ini kacau. Ya udah.
Akhirnya kita ngontrak setahun cuma dipakai sebulan 3 bulanan kalau nggak salah itu. Tak tulisin di kontrakan gitu kan. Telepon nggak ada yang deal. Nah, evaluasi gue tadi, bisnis itu nggak selalu dengan modal ya. Nggak selalu dengan, ini udah kelihatannya udah bagus, kelihatannya. Nyatanya pas dijalanin, beda bro hasilnya. Dan hasilnya remuk redam, akhirnya aku punya hutang yang luar biasa, nyelesainnya itu. Nah, setelah saya renung-renungin tadi, makanya tak tanya Bro Rizky, bro, lu jualan nggak laku sebenarnya apa sih? Berpikirnya tadi berpikir kan gitu kan? Iya, karena gue udah belanja, gitu kan. Nggak laku, ya rugi. Ya tahu coba, bukan itu fokus pertanyaannya adalah yang menyebabkan adalah sebenarnya kita kurang ilmu. Kalau kita renung-renungin lagi bener, berarti ilmu marketing kita belum jago bro. Berarti kita harus belajar lagi gimana ya. Nah tadi ngulik iklan, lu nggak usah takut lagi karena yang namanya iklan itu ada 2 sisi bro. Ada yang organik, ada yang berbayar, ada paid. Apa namanya? Yang mendatangkan paid customer, ada yang organic customer, maksudnya datangnya dengan ya lu diemin aja udah jalan lu dengan posting lu, tapi mampu nggak kayak gitu. Kalau lu bayar uang bisa lu upload langsung beli gitu kan. Beli lah kita. Ngeklik. Nah, makanya sekarang udah mulai lu sisihkan, belajar budgeting. Lu kalau dapat untung hari Minggu atau apa jangan semua ke bini, tapi perlu buat perputarannya gua harus mulai belajar sisihkan iklan entah 50.000 sehari. Harus berani. Tujuannya tuh gitu. Kalau lu gantungin gaya lu jualan begitu ya berat, mungkin nggak bertumbuh, nggak berkembang. Nah, dari situ lu belajar lagi nanti gimana lead ini lu atur bla bla bla. Tapi intinya lu perlu budget. Nggak bisa terus-terusan lu gaya lu dengan gaya begitu karena zamannya kan udah berubah toh. Yes. Nah jadi setiap keuntungan yang lu dapat mau nggak mau lu sisihin, bukan cuma untuk lu hidup lu ini, tapi keberlangsungan jualan ente gitu. Nah untuk bisa ke sana apa yang pelajari? Ilmu lagi. Caranya gimana ya iklan? Caranya ngulik-ngulik gimana ya? Tapi harus ada budgeting. Kalau nggak budgeting lu ngeluarin 80.000 aja. Deg-degan. Gimana gue yang tiap hari 200, 300, bahkan 1 juta gitu. Awalnya sama bro. Gila gue ngiklan, duit nggak ada di rekening cuk. Cuman gue ngiklan aja gitu, bayaran. kayak sekarang di Wondes pun juga lagi low gitu kan. Yeah. Setiap hari gue bayar iklan 150, 200, kemarin 350 malah. Tapi apa yang lihat banyak trafficnya banyak. Traffic ada, tapi ujungnya kan bukan traffic. Closing kan, yang lu harapin closing kan. Betul. Cuman untuk menuju closing itu memang ada journey-nya. Tahu journey? Journey itu apa bahasanya? Suatu journey. Nantilah. Bukan nantilah, apa journey? Apa ya? Run. Bahasa Indonesianya journey apa orang? Petualangan. Journey itu petualangan ya? Ya bisa jadi. Jadi ada petualangan bro. Jadi kita nikmati. Nah, untuk berpetualang itu yang harus disiapin apa bro? Mental cok. Kalau enggak kayak lu tadi 80.000 kemana? Udah nggak kenal aja udah nyerah. 80.000 gimana? Nah, aku kadang-kadang suka muncul itu di TikTok tuh ada siapa sih Andrea siapa itu? Oh. Jangan, lu sering muncul kan? Ya lu dikirimin dulu terus. Iya, maksudnya itu. Jadi dia ngomong, jangan mereka kok mengiklan sampai ratusan juta. Untung apa nggak gila apa cuman pameran gitu. Ya kalau kita mau jualan itu, kalau kita udah mereka itu pasti ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya ngapain diterusin sampai orang ratusan juta ngiklan? Ya misalkan kita ngiklan, target kita adalah profitnya juga ada gitu. Nah minimal dapat profit, ya hajar terus. Nah, tapi hal kayak gini kalau nggak dicoba, nggak dijajal juga nggak tahu bro. Contohnya ini dari dulu sebenarnya iklan dari zaman bala nih. Udah tahun berapa lo gue kenal lo disuruh ngiklan tuh? Ya, sempet dari belakang itu gue bikin page udah ada 3 kayaknya di page. Nah cuman konsisten nggak kan? Nggak. Sampai saat ini konsisten nggak? Sampai detik ini? Nggak. Lo ngiklan konsisten nggak? Ngiklan di itu dong sih. Konsisten. Setiap hari. Setiap hari. Nah, ya udah bagus pak, udah ada perubahan. Kalau dulu kan boro-boro konsisten gitu kan. Entah dari mana lagi kalau nggak dari situ kan? Ya sekarang ada pilihan kan. Nah sebenarnya apa nih bahan bakar yang paling jos itu kondisi yang memaksa. Itu yang gue alamin bro. Jadi lu dijatuhin, udah nggak ada pilihan lain yang lu bisa oleh-oleh di situ. Itu mau kemana lagi coba? Nah itu pilihan sebenarnya itu kalau lu
lu paham itu bersyukur ke Allah luar biasa bro. Mana ada sih orang Nggak. sini gitu. Kalau lu paham itu, lu bersyukur ya Allah terima kasih gue dikasih kondisi ini karena gue jadi bangkit. Jadi tahu. Jadi gue mau bergerak. Kalau enggak Allah nggak digituin. Kalau bener. Masih enak-enakan aja sih. Iya, happy aja, main slot. Weh, nggak pernah main slot, weh. Wah. Ini supplier slot bro. Waduh. Enggak. Baru supplier slot. Ya, ternyata itu. Jadi renung-renungan tadi ya, ternyata kita setiap hari ada belajar lah. Saya sendiri juga masih jauh dari bener, masih jauh. Kok masih ada aja perasaan gue udah utik-utik kok masih salah lagi. Tiba-tiba gue disamperin orang, diomelin emak-emak. Rasa niat gue nolong orang, bantu orang, salah lagi ya Allah. Sampai gue bawa emosi. Benernya emosi juga nggak bener, tapi kan manusia juga gitu. Gue nongnya nggak bener juga, gue teriak-teriak kayak gitu. Tapi ya pembenaran lagi lah, tapi ya intinya apa, ilmunya masih kurang berarti ya gitu. Tapi kalau saya pikir stres juga loh kayak gitu tuh, ke bawah karena dia lama bawah sadar, oh iya, aduh gue jadi nggak nyaman, nggak ini, tapi gimana lagi udah terjadi. Nah yang tak lakukan apa menurut ente? Iya kayak tadi aja tuh. Ya tak lakukan apa? Gue doa ke Allah aja deh. Ya Allah, kalau emang itu nggak bagus ya tolong dibetulkan saya gitu. Kalau emang itu salah ya tolong diberikan jalan terbaiknya gimana gitu. Karena kalau mikir sendiri buntu bro. Hal sepele loh itu. Kalau kita ke bawah pikiran, ngaco semua. Kalau gue mah udah biasa, wes bro gitu. Iya, cuman kita sedang sendiri. Kita kayak orang-orang saya introvert itu tetap aja ada bekas gitu. Jadi suasana nggak nyaman tuh pasti akan ada efek ke pikiranku gitu, pasti ke bawah. Makanya salah satu caranya apa? Udah makanya gue paksa diri untuk bisa sholat malam. Itu kan kondisi sepi bu. Sholat malam tuh benar-benar kondisinya sepi, sunyi. Kita mau termewek-mewek pun juga itu memang waktunya. Dan apa ya nggak tahu apa namanya. Kalau orang Kristen waktu teduh biasanya kalau orang Kristen. Waktu teduh. Jadi coba lo kalau cari. Lu kan sering dengerin. Lu setiap minggu kan ibadah di gereja. Dengerin ya ada waktu teduh gitu. Gak pernah dengerin saya. Ya tapi kalau ada hal baik kita ambil aja kalau nggak ada salah. Waktu teduh dia waktu yang hening menurut aku begitu. Betul. Dia posisi otak kita benar-benar lagi stres. Kita mohon itu. Nah ini pelajaran bro di Boris kita tadi ngiklan ternyata satu sih tadi kecewa tapi sama Allah dibalik. Terus rame seharian. Congpang sold out. Kata sold out nggak? Tinggal masih ada, 2%-an. tapi di luar dugaan bahwa jualannya rame. Bahkan Wonde sendiri bro, melehoy. Tapi gue iklan 2 hari ini. Yang tadi pertama coba sama yang biasa. Maksudnya iklan dari mana? Gojek. Leads dari Gojek kan banyak. Itu maksimal 30 klik. Maksudnya dari lu iklan lu atau? Iya, maksudnya kan jalan juga gitu. Wonde lu iklanin aja, Jo. 2 corong ibaratnya. Enggak, Wonde dulu itu juga. Aku udah enggak, maksudnya aku udah tak install dari HP ku, Cok. Gue bisnya. Enggak dari, iya semua dari sini enggak. Aku karena keganggu, Cok. Oh iya benar. Apa-apa tangting ya semua di sono lah sih. Mungkin Mimin enggak aware. Ya tolong di setting aja. Karena kalau HP ku ganggu, Cok. Tangting gue lagi ngedit, lagi bikin konten. Ting tong. Nah, ini ngoceh-ngoceh gini aja udah 18 menit, Bro. Iyalah. Nah, ada aja kan guys, ya sebenarnya bikin konten pun ini sebenarnya nawa itu utamanya adalah belajar bikin konten teman-teman semua. Iya. Mau belajar ngoceh, gimana sih cara bikin konten yang menurut itu bagus, ngalir, apa adanya. Kita cerita kehidupan kita aja gitu kan. Yang pasti ya banyak hal yang kacrot gitu kan. 8%. Hari ini. Yes. Oh, hari ini guys dapat 500.000. Kelihatan nggak sih? Itu di satu aplikasi ya. Ini di GoFood. Yes. Belum GrabFood, Shopee. Ada 3 soalnya. Nah, ternyata itu kan. Iya. Yang Nggih. biasa yang Belajar konten. yang biasanya apa? Kelihatannya kok nggak mungkin gitu. Sekarang nyata toh. Lu sendiri udah ngerasain bahwa online itu sebenarnya peluang luar biasa. Luar biasa sama. Nah, selama ini kita ini masih yang gue bilang tadi kita kurang ngobrol. Kurang ilmu lah. Nah, knowledge dan ilmu itu yang nggak gue sadari, yang kita nggak sadar ya. Yang kita sadar itu cuma kurang duit aja otaknya. Salah. Duit itu akan ngikutin pada saat ilmu kita udah cadas. Sebenarnya kalau kita paham bener, nyari duit itu gampang bro. Gampang sebenarnya sih. Pada saat ilmunya cukup. Kita happy lagi. Itu level tertinggi itu. Level tertingginya itu. Jadi level tertinggi itu bukan duit bro. Kepuasan. Puas. Pada saat kita duit banyak, emang kita makan sendiri? Enggak ada. Lu punya duit 100 juta.
Lu nggak makan? Enggak. Kok yang pakai berapa sih buat kita gitu? Buat keluarga kita, anak kita gitu. Nah sebenarnya kalau mau benar-benar berpikir lebih jauh lagi, kita kebahagiaan lebih hakiki itu apa? Saat kita berbagi ke orang lain, entah saudara kita, anak diri kita, keluarga kita. Bener nggak lu? Yes. Lu makan berapa gitu? Seenak-enak lu makan kambing sate sop, satu piring udah habis. Satu kambing nggak habis juga gitu. Kenyang. Jadi sebenarnya semaruk-maruknya kita, lu punya mobil deh, contoh lu punya motor keren kali, lu bahagia lu pada saat apa? Boncengin orang lain kan? Bener ya? Iya. Tapi lu pakai sendiri lu happy banget, ya happy tapi beda gitu. Happy-nya beda. Tapi ada lu temen lu, keren bro, nah itu sebenarnya kan. Artinya sebenarnya bukan di situ, tapi sebenarnya kalau kita renungin saat kita berbagi dengan orang bro, orang ada di tempat kita, orang ini entah sanjungan entah itu nanti, tapi sebenarnya kan menebar manfaat orang lain ikut itu. Nah kadang aku pikir, ya kalau begitu mendingan daripada gue beli mobil, mendingan naikin mobil orang, karena yang gue naikin biasanya teman gue yang punya mobil, gue kan seneng gitu. Iya. Karena gue dulu merasa pada saat gue punya mobil, gue nyetirin gak terus dia, seneng di mobil itu, kok kebahagiaannya beda, kerasa beda dengan mobil sendiri gitu. Terus mana gue juga sih ngobrol juga masih kuda, gue tanya sebenarnya lu seneng gini, lu kan udah mobil sekarang, seneng lu nyetirin, gak gue setirin kayak gini, apa lu naik sendiri gitu? Ya enakan disetirin, ya nyetirin begini, apa maksudnya? Gue berbagi lah gitu, gue ngeluh ngajak lu, itu kan seneng ya, sama aja kan? Kalau direnung-renungkan lagi, ini menurut aku sih gitu ya, menebar manfaat itu. Ya kalau dalam Al-Quran disebutin, sebaik-baik orang apa? Yang bermanfaat bagi sesama. Ini lupa kita bro, kita lupa di sini. Tapi nyatanya kalau kita nikmatin sendiri semua kayaknya ya buat apa artinya gitu kan? Manusia itu buat apa gitu? betul, karena kalau gue denger Gak ada artinya kita hidup. Si Kohlim itu, Dennis Lim ngomong gitu kan, yang gue cerita kemarin lagi tuh, kalau dia udah mendapatkan harta luar biasa dari Raja Judi, tapi hidupnya hampa gitu kan. Itu nyata loh, ini nyata, cerita nyata gitu. Dan gue rasain sendiri gitu. Kalau gue dulu kan, gue dulu bermimpi, kapan gue megang duit 100 juta gitu. Nyata, Allah mengabulkan, 100 juta ada. Gue lihatin, ya gitu doang, ada 100 juta ya. Gitu, dan dulu kan mimpi usaha itu gede banget tuh, 10 juta aja, gede banget itu. Di hati aku nggak ramai megang juga enggak. Dan diberikan Allah, dimampukan sampai duit 100 juta, 200 juta. Kok biasa aja ya. Tapi lebih happy lagi pada saat kita ngasih apa, itu nyampe sini gitu. Jadi sebenarnya bukan sisi harta yang kita miliki, tapi yang kita berbaginya. Pantas Nabi itu nyontohin Nabi Muhammad ya. Beliau itu sederhana luar biasa hidupnya, tapi berbaginya dahsyat gitu kan. Sedekah unlimited lah kalau bahasanya gitu. Ya mungkin beliau lebih paham ini. Pahamnya di sini, karena sebenarnya kebahagiaan sejati kepada si berbagi. Kalau enggak ya jadi apa bro? Angkara murka. Harta banyak kalau mikirnya ke sana bagus, kalau berpikir yang geser, angkara murka, kejam. Semakin kejam semakin pelit orang. Kayak sama. Iya, orang bisa semakin pelit loh. Lo ngerasa nggak sih? Ketemu orang, hartanya luar biasa, tapi pelitnya nggak ketulung. Enggak sih. Gue malah makin kesini makin nyanyo. Enggak, ketemu orang maksudnya. Orang yang hartanya luar biasa, tapi pelitnya luar biasa. Orang lain bukan kita gitu. Belum sih. Ada, gue sering ada begitu. Yang contoh lah pembeli somai, lo denger gak tuh? Wahnya, nggak ada diskon, nggak ada ini. Padahal kalau di sisi kita telusur profil mobilnya, ada loh yang kesini pernah, kesini bawanya Pajero bro, mintanya diskon bro. Ya itu mah karakter orangnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi apa? Tidak zaman juga orang yang kendaraannya keren, mobilnya keren. Buat apa ya? Ya kalau gue lihat aja pas kesana bener-bener baru waktu itu ketemu, gue kan akhirnya dia nggak bisa parkir, dia minta di jalan panjang. Wah itu, buset ini mobilnya baru, dari tadi minta diskon, minta tambah itu ya Allah. Berarti mah kembali ke manusianya. Lu langsung mikir ke situ ya? Iya, jadi nah itu harta itu makin banyak bisa jadi, karena harta juga ujian jadi nih ya. Iyalah. Nah, hati-hati, ini kita luruskan lagi bro, kita belajar terus. Wah, tak terasa udah mau setengah jam. Itu notifikasi apa penuh? Bukan, di TikTok. Udah mau setengah jam gitu, ngoceh nggak jelas. Iya ya. Nah, ternyata bikin konten susah nggak bro? Ya, susah sih kalau ada temen nyendain ngomong mah enak aja bro. Kalau gue kan tipe orang yang dengerin itu. Tapi lama-lama bisa celoteh sendiri. Iya.
karena udah begini udah bisa lah biasa, cuma ya nanti tinggal ke depan gimana kualitasnya dibenerin, nggak ngawur, nggak ngani gitu ya, apapun bisa jadi konten bro. Sekarang gue sadar ternyata kalau mau bikin video kayak gini konten tuh unlimited loh Cuk. Ya apa aja lah orang kayak gini-gini dulu Nah, udah konten. Ya kan kemarin lu bingung kan, waktu itu lu suka tanya, kok mau bikin konten apa gitu kan. Sekarang lu baru sadar, gila dimanapun Ya, bisa jadi konten. tapi kan nggak ada value-nya apa ya istilahnya ya. Sebenarnya dimanapun ada value. Cuman sudut kita ngambil aja yang nggak tepat. Nah sekarang ini kayak begini nih kita melatih, oh ini yang bagus ditonton, ini yang bagus di-shoot, ini yang value-nya bisa kita tonjolin. Itu. Jadi bukan sononya, bukan bahan kontennya, tapi kitanya aja yang belum cerdas bro untuk memilah-milah value mana yang kita minta ambil. Nah, makanya gue ajak selalu dengan, ayo bro konsisten. Ya gue sendiri gue masih bingung, masih yang bener mana nggak tahu gitu. Tapi lama-lama ada embul lewat bro. Maskot kita. ternyata embul value-nya tinggi gitu kan, Value-nya karena tinggi, viewer kan banyak. Ya, banyak tuh dapat Gila, embul jadi dapat bulan ini aku dapat 100 berapa ya? dari mul doang. Ya enggak, totally dapat 100. Jadi dari viewer mul doang dapat segitu. 100 ini apa namanya, 100 subscriber lebih, 100 berapa tadi notif gue cek. Biasanya satu. Kan kelihatan tuh. Aku nggak mantau itunya, cuma dari satu total video bisa naik subscribe berapa? Kelihatan. Nggak yang pasti berapa hari ini ternyata dolarku naik pelan-pelan, rupiah gue naik. Yang biasanya mentok paling berapa ya? 1000 apa ya, 1000 atau GoPay atau 100 gitu. Sekarang udah ada 25.000 nih. Bisa udah. Ternyata ada gitu kan. Entah yang mana yang ngangkat aku nggak paham, cuman wah ada dampaknya. Analitik kan kelihatan, Bro. Nggak ada dampaknya. Kita cuman konten-konten ya ngawur aja. Viewer pasnya dikit-dikit aja, tapi kok ada traffic. Udah berarti makin nanti kita terus viewernya makin dahsyat, konten kita makin berkualitas ya, bermanfaat tadi, insya Allah rupiah bakal mengikuti. Pasti tuh, aku yakin kan. Jadi yang masih subscribernya belum cukup ya nggak usah takut bro, konsisten aja bro. Sekarang lu nggak usah mikirin konten gue malu ditonton, nggak usah itu. Nggak usah. Siapa yang peduli juga? Siapa yang peduli? Kalau sekarang siapa yang mau nonton? Peduli. Justru yang melihat konten kita itu malah bukan orang yang kita kenal loh. Ya iya. Ya kan? Lu perhatiin aja orang yang misalkan nih kita jualan aja ya. Yang beli malah justru bukan dari circle kita kan, dari teman-teman kita. Justru malah orang lain yang nggak tahu siapa gitu kan. Ya, cuman nah itu Sama. salah. Terus salahnya kita udah tahu begitu, kita promo di Facebook kita. Jualan aja. Itu ngedekin itu. Itu ngedekin bro. Ya mungkin 1-2 Wah, wajar. Cuma ya. kalau tiap hari lu posting di grup segala macam, lu bukannya dibeli malah di itu. Nah, cara terbaiknya gimana? Ya itu paid traffic, bro. Yang paling bagus paid traffic, diarahkan kemana nih orang. Jadi udah nggak kenal nggak masalah, tapi kan lu arahnya udah ke sana. Tapi kalau lu di Facebook lu jualan, apalagi di grup-grup main nyepam, barang lu bukannya laku malah lu dibenci. ini lagi scroll ini Nah, lagi. kembali lagi secara girah semangat mau jualannya bagus. Cuman lagi kurang apa bro? Kurang ilmu. Itu lagi bro. Jadi kalau jualan kita sepi, rezeki kita kurang. Mungkin bagi teman-teman yang mau belajar boleh. Ya semua gue mau lah. Kalau saya ada ada hal yang bisa saya sharing, ya saya dengan riang gembira saya kasihkan, bahkan secara gratis. Karena saya merasa itu ya saya bahagia gitu berbagi ke orang yang pengen belajar. Jadi teman-teman ya apa yang saya mampu, kalau mau monggo langsung aja berkunjung ke xiaomiwonders.com, nanti ngobrol sama Mimin, tanya ke saya, ngobrol diskusi kalau memang ada yang perlu bermanfaat. Selagi saya bisa gitu ya saya jawab gitu. Dan nggak disangka konten sore ini sudah 1 menit lagi lah. 29 30 menit. Hampir 30 menit ya. Total sama yang tadi. Tadi berapa menit sih pertama? Lumayan panjang juga, tapi 15 menitan. 15 menitan. Udah 40 menit, hampir 1 jam. Kok bisa ngoceh 1 jam? Ada yang ngoceh mulu, kalian dengerin doang makan. Guys, tuh nggak disangka dia pun juga ke bawah, akhirnya katanya nggak bisa ngomong segala macam. Hampir 1 jam kita bicara dari tadi. Jadi merasa nggak bisa itu ada bagusnya, cuman kenyataannya kalau diulik bisa ada the sleeping giant-nya keluar juga kan. Sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini tuh asik loh.
Apalagi kalau orang-orang yang wawasannya lebih tinggi. Iya. Kita serap tuh. Dan kalau kita ketemu orang-orang yang lebih smart bro, orang udah knowledge lebih tinggi itu, jangan kita selfie. Kita ketemu artis ya, Pak. Yang dibutuhkan selfie, ketemu ulama, foto selfie. Ya. Carilah ilmunya ini. Yang kita perlukan ilmunya, bukan kita untuk selfie-selfie-nya. Gitu. Kebalik kadang-kadang kita kalau ketemu orang-orang, ketemu orang hebat itu, yang kita perlukan adalah foto, selfie. Wah ini nggak tepatnya di situ. Justru yang diperlukan adalah mintalah nasihat yang keren. Mungkin kalau saya ketemu Dewa Eka misalkan ya, mungkin dong pertama yang nyantol pasti selfie gitu. Orang kebanyakan Dari gila, wow ketemu lu, gimana lu gitu. gaya pos. Paling kayak gitu kan di pikiran orang. Tapi yang apa namanya sebenarnya yang kita perlukan, kita minta nasihat bro. Itu yang paling keren. Bahasa Jawanya apa? Buat jangan. Ya petunjuk lah. Petua. Karena di situ sebenarnya orang sukses itu kalau dikasih mintaan itu bahagia bro. Bahagia. Kayak gue ngerti nih, gue tahu sedikit apa ditanyain tentang hal itu bahagia bro. Kemarin aku ngerenungin siapa yang ngomong gitu. Wah, itu bener juga gitu kalau ketemu. Dan orang-orang itu kalau ditanya gitu happy. Orang-orang ketemu orang keren gitu. Kita nggak usah takut. Maksudnya kita kan merasa canggung, minder gitu. Tapi kita merasa emang kita perlu tanya aja gitu. Tapi justru malah orang-orang kayak gitu malah happy sebenarnya. Iya happy. Aku dengerin kita terus dalam renungan sopan. Benar juga ya, gue sendiri juga kalau ditanya orang, seneng gitu. Dan mereka malah nyambung gitu ya. Tapi kalau lu datang lu minta duit, pasti itu enggak. Mereka sangat gitu. Walaupun mampu gitu, ngasih bisa jadi, cuman wow, bukan itu. Karena sejatinya kalau nanti udah nyambung baru lu nggak minta pun dikasih itu. Tapi sebenarnya itu minta petuah lah, minta knowledge-nya ditanya kayak gitu. Kata ketemu orang lah, sebaiknya kita kalau memang mau meninggi lagi ya kita coba mendekat ke orang-orang yang knowledge-nya lebih tinggi. Dan gue sendiri jujur sampai saat ini nggak ada gitu.